Yang akhirnya ini ngebikin industri tourism di sana jadi makin down deh. This sudden cluster of violent crimes against tourists has heightened safety concerns. Mereka ngundang pemimpin Filipina, tapi mereka yang punya rumah malah ngeluarin peringatan supaya warga negaranya pada nggak pergi ke Filipina. Waktu itu kita pernah ngebahas kenapa turisme di Thailand menurun kan? Yang salah satu alasan utamanya tuh gara-gara turis Cina pada nggak mau lagi liburan ke sana. Nah tapi sebenarnya kan di luar Thailand itu, belakangan ini turisme di ASEAN tuh kan lagi meningkat ke titik tertinggi pasca pandemi ya. Yang jelas ini merupakan hal yang bagus buat perekonomian negara-negara Asia Tenggara. Tapi di saat negara-negara lain nggak pada menyambut peningkatan pesat turis mancanegara, ada nih satu negara yang pertumbuhan turismenya tuh malah lambat. Negara yang namanya Filipina. Iya, ternyata walaupun Filipina tuh punya banyak tempat yang bagus, tapi turisme internasional di sana tuh malah dikit banget loh kalau dibandingin sama tetangga-tetangganya di ASEAN. Nah ini kenapa ya Filipina bisa begini ya? Dan kenapa juga negara-negara ASEAN lain mereka tuh seakan-akan nggak tertarik buat ngunjungin Filipina? Ya dong. Lu pasti kalau ada list negara yang mau lu kunjungin, pasti Filipina entah peringkat berapa dong. Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas kenapa turis asing makin enggan ke Filipina. Di Learning by Googling. Jadi selama pandemi COVID tuh kan industri pariwisata di seluruh dunia tuh kan sempat mandek bertahun-tahun ya. Sebelum akhirnya mulai pulih sedikit demi sedikit. Termasuk di wilayah Asia Tenggara, kecuali Filipina. Dan ketertinggalan pariwisata Filipina ini mulai ramai dibahas sejak tahun 2024. Jadi kalau menurut data dari World Tourism Organization, dari UN Tourism disebut, selama tahun 2024, ASEAN tuh nerima sekitar 122 juta wisatawan internasional. Meningkat sebanyak 24,5% dari tahun sebelumnya. Tuh, kita lihat aja tuh. Di tahun itu, Thailand tuh jadi negara ASEAN yang jumlah wisatawan internasionalnya paling banyak. Ada di angka 35,5 juta wisatawan. Habis itu disusul sama Malaysia dengan 25 juta wisatawan, terus Vietnam 17,5, terus Indonesia 13,4 juta, dan Singapura 12,4 juta. Filipina dia ada di urutan ke-7 dengan 5,4 juta wisatawan. Dan ini jumlah yang cenderung sedikit nih kalau dibandingin sama tetangga-tetangganya tadi. Padahal biasanya sebelum itu turis di Filipina tuh selalu lebih banyak dari Kamboja. Nah, dari 2024 udah kesusul tuh mereka tuh. Dan ketertinggalan Filipina dalam bidang turisme ini terus berlanjut ke tahun 2025. Di mana di 11 bulan pertama tahun kemarin, tahun 2025, jumlah wisatawan di Filipina malah turun lagi ke 5,2 juta orang. Makin jauh tuh ke jumlah sebelum pandemi yang 8 jutaan tadi. The number of tourist arrivals in the Philippines in the last 12 months is around about 55-60% of 2019. So the recovery is very much partial. Minsan lang talaga, kahit nga minsan ilang araw walang mga foreigner. Dan kalau menurut laporan ASEAN Tourism Outlook 2025 disebut, faktor paling penting dalam turisme di Asia Tenggara itu justru adalah negara-negara ASEAN-nya sendiri. Soalnya sebanyak 38% turis mancanegara yang ngelakuin wisata ke ASEAN ya berasalnya tuh dari negara-negara tetangganya, berasalnya tuh dari intra-ASEAN. Nih, kalau dilihat secara keseluruhan, negara penyumbang turis terbanyak di ASEAN tuh ada Cina, Singapura, Korsel, Malaysia, Indonesia, sama Thailand. Terus kalau kita lihat dari gambar ini, di situ kelihatan tuh kalau negara-negara yang punya tetangga perbatasan di darat, itu mereka tuh lebih sering main ke wilayah satu sama lain. Jadi kalau menurut laporan ini, di tahun 2024 tuh ada lebih dari 9 juta orang Singapura yang nyebrang perbatasan buat main ke Malaysia. Terutama yang paling banyak tuh mereka tuh pada nyebrang buat main ke wilayah Johor Bahru. Kota di Malaysia yang emang berbatasan langsung sama Singapura. Terus sekitar 5 juta orang Malaysia juga, mereka pada nyebrang perbatasan buat main ke Thailand. Terutama dari kota Padang Besar ke Hat Yai. Ya pokoknya negara-negara di Asia Tenggara Daratan tuh mereka tuh pada gampang lah kalau mau liburan ke negara lain yang jadi tetangganya. Tinggal nyetir mobil doang juga nyampe kan, nggak perlu repot-repot naik pesawat. Makanya akhirnya perbatasan darat ini nyumbang angka pariwisata yang gede banget. Soalnya ya lebih gampang kan kalau mau liburan ke negara tetangga kan. Mampir ke negara tetangga buat sarapan atau belanja doang terus balik lagi juga bisa itu. Nah masalahnya kalau kita ngomongin Filipina, seluruh wilayah Filipina tuh kan ada di tengah lautan dan samudra kan. Nggak berbatasan darat sama negara manapun. Dan ini ngejadiin turis sesama ASEAN jadi susah deh buat kunjungin Filipina deh. Soalnya ya nggak bisa dijangkau pakai mobil, harus naik pesawat atau yang minimal kapal laut kan. Dan karena ini, negara-negara yang selama ini jadi penyumbang turisme terbesar di Filipina tuh justru berasal dari negara-negara yang lebih jauh. Nih, kalau menurut Philstar, sebelum pandemi, negara yang nyumbang jumlah wisatawan terbanyak ke Filipina tuh yang pertama tuh ada Korsel, yang emang selalu jadi langganan terbanyak di sana, makanya banyak Kopino kan di sana kan. Hehehe.
Mama marketing. Terus yang kedua Cina, terus Amerika, Jepang, Taiwan, Australia, Kanada, sama Britania Raya. Sedangkan negara-negara ASEAN-nya mereka tuh pada di belakang semua tuh. Pada jarang mereka ngunjungin Filipina. Jadi ya pasar wisatanya turis ASEAN di Filipina tuh dari awal tuh emang kecil. Jauh lebih kecil daripada wisatawan intra-ASEAN di negara-negara ASEAN lain. Khususnya di Asia Tenggara daratan tadi. Ya, jumlah perjalanan dari sesama negara ASEAN ke Filipina sebelum pandemi aja cuma 550 ribuan orang kan. Jauh banget kalau dibandingin sama orang Singapura yang main ke Malaysia tadi. Yang nyampe 9 juta orang. Dan di tahun 2024 jumlahnya malah lebih sedikit lagi kalau dibandingin sama jumlah sebelum pandemi. Dan keadaan jadi makin parah dengan adanya pengurangan wisatawan dari Korsel, Cina, dan Jepang yang pada nggak mau datang buat liburan ke Filipina lagi. Yang akhirnya ini ngebikin industri tourism di sana jadi makin down deh. Because of geopolitical tensions with China, tensions over the South China Sea, Chinese arrivals are not coming back to the Philippines and probably unlikely to do so anytime soon. And China, being the largest, most popular country in Asia, is the main source of tourists for the region. Jadi ya itu ya, di saat negara-negara ASEAN lain pada ngalamin peningkatan yang signifikan dalam sektor pariwisata, Filipina justru malah ngalamin pengurangan wisatawan dari negara-negara di Asia Timur. Yang padahal selama ini selalu jadi andalan. Yang padahal selama ini sebelumnya selalu jadi penyumbang turis terbanyak di Filipina. Dan kalau ditanya alasannya kenapa yang dari negara-negara Asia Timur nih mereka nih udah pada nggak mau ke Filipina lagi, ini mereka nih punya alasannya masing-masing nih. Masing-masing negara punya alasannya masing-masing. Dan buat alasannya nih, kita mulai dari Korsel dulu deh ya. Investor utama pariwisata mancanegaranya Filipina. Jadi kalau menurut The Straits Times, jumlah wisatawan Korsel di Filipina di 11 bulan pertama di tahun 2025 tuh turun sebanyak 21% dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama. Alasannya soalnya turis Korsel tuh sensitif banget sama hal-hal yang berkaitan sama keamanan dan keselamatan jiwa. Mereka nggak akan mau tuh datang ke negara yang bisa ngebikin nyawa mereka terancam. Ya soalnya belakangan ini kan masalah-masalah kayak perampokan turis, begal, penipuan, sampai penculikan turis itu kan lagi rame banget kan di Filipina kan. Nah itu tuh ngebikin banyak turis Korsel tuh jadi ogah buat datang ke sana. Jadi ngerasa, wah negara lain aja deh, jangan ke Filipina deh, jadi pada gitu. Terus buat turis Cina juga tuh mereka tuh kurang lebih sama tuh. Nih, di kuartal pertama tahun 2025 aja, jumlah turis Cina di Filipina tuh turun sampai 33,7%. Alasannya, selain alasan yang sama kayak turis Korsel, gara-gara masalah keamanan dan penculikan turis Cina juga tuh mereka tuh pada solid kan kalau soal boikot-boikotan kan. Pada nasionalis mereka. Makanya kalau isu geopolitik antara Cina sama Filipina tuh lagi memanas, kayak masalah Laut Cina Selatan pas lagi panas-panasnya, wah itu turis-turis Cina tuh mereka tuh nggak akan mau tuh datang ke Filipina tuh. Segitu nasionalisnya ya mereka ya. Dan kalau menurut Esquire Magazine, hal ini juga diperparah sama aturan visa yang semakin ketat buat turis Cina yang diberlakukan mulai tahun 2024. Orang Cina yang mau liburan ke Filipina jadi dipersulit sama syarat-syarat visa yang lebih ribet. Dan alasannya sih katanya soalnya makin banyak tuh pemohon visa dari Cina yang make dokumen palsu. Makanya jadinya buat menghindari itu syaratnya diperbanyak deh, dipersulit deh. Nah, faktor-faktor ini akhirnya ngebikin jumlah turis Cina di Filipina yang tadinya terbanyak nomor 2 jadi turun ke nomor 6. Turun drastis tuh. Terus buat turis dari Jepang juga kurang lebih sama nih. Jadi kalau menurut Politico, di bulan Mei 2026 kemarin, pemerintah Jepang lewat Kementerian Luar Negerinya, mereka tuh baru banget ngeluarin peringatan supaya masyarakat Jepang menghindari bepergian ke Filipina. Nah masalahnya timing peringatan ini nih dirasa nggak tepat nih sama banyak orang nih. Soalnya Jepang sendiri mereka tuh lagi ngundang Presiden Filipina, lagi ngundang Bongbong Marcos sama istrinya buat ngebahas urusan diplomatik di negara mereka, di Jepang. Nah ini kan agak gimana gitu ya. Mereka ngundang pemimpin Filipina, tapi mereka yang punya rumah malah ngeluarin peringatan supaya warga negaranya pada nggak pergi ke Filipina. Kan agak-agak kayak berasa ofensif gitu kan. Dan di peringatan itu, Jepang juga nyebut kalau alasan mereka ngelakuin ini soalnya banyak warga negara mereka yang jadi korban perampokan, penipuan, copet, begal, pemerasan, dan kejahatan-kejahatan lainnya di Filipina. Jadi peringatan Jepang ini tuh kayak bilang, kalian kalau nggak mau jadi korban, nggak usah datang-datang ke Filipina deh, terutama di area Metro Manila dan sekitarnya. Jadi kalau mau liburan ke negara lain aja udah. Dan ya, dengan adanya peringatan resmi kayak gini, ada kemungkinan nantinya turis Jepang di Filipina bakal ikut berkurang deh. Yang akhirnya ngebikin pariwisata Filipina jadi makin flop deh. This sudden cluster of violent crimes against tourists
has heightened safety concerns. South Korea's Ministry of Foreign Affairs has issued a notice advising its citizens to take safety precautions. The Japanese embassy also advised its citizens to avoid walking outside at night. Such safety concerns don't help matters for the Philippines. Nah, mungkin sampai sini lo ada yang mikir, kalau negara-negara Asia Timur pada nggak mau liburan ke Filipina, kan Filipina tinggal fokus narik wisatawan dari negara yang lain aja kan. Nah, tapi masalahnya itu juga tuh susah. Padahal kalau menurut South China Morning Post, dari segi destinasi wisata, Filipina sebenarnya tuh punya banyak banget tempat bagus loh. Terutama pantai-pantainya sama wisata alamnya. Kayak contohnya Pantai Palawan sama Boracay yang emang populer. Tapi sayangnya banyak wisatawan yang nganggep kalau liburan ke Filipina tuh lebih banyak repotnya daripada senengnya. Kenapa gitu? Soalnya turis internasional kalau mereka mau liburan ke mana gitu, ke daerah di Filipina, kayak ke Palawan misalnya, itu mereka tuh harus terbang dulu ke Manila, terus naik pesawat domestik, terus lanjut lagi naik ferry buat nyampe tujuan. Nah, buat turis yang nggak punya banyak waktu, transportasi kayak gini tuh kan nggak efisien kan? Karena ya selain kelamaan di jalan, capek juga kan, buang-buang energi. Apalagi antri bagasi di bandaranya tuh panjang dan lama banget. Terus di jalan juga kalau kita nyetir mobil tuh bakal lama, soalnya suka macet parah. Mana jalannya juga banyak yang kumuh dan berlubang kayak nggak kurus gitu. Bahkan di wilayah ibu kotanya. Ada juga tuh di ibu kotanya begitu tuh, yang berlubang gitu tuh. Ya bisa dibilang mungkin yang terpelihara banget tuh cuma di wilayah Makati ya. Cuma di apa ya, Makati tuh kayak SCBD-nya lah. Sisanya ya banyak yang nggak keurus. Nah, gara-gara itu akhirnya turis-turis tuh ngerasa nggak worth it lah datang ke sana. Terus angkutan umum kayak kereta sama bus juga tuh masih susah di sana. Masih jarang dan belum bagus kualitas layanannya. Ya soalnya mayoritas orang Filipina sendiri kan kalau bepergian tuh mereka tuh masih pada ngandelin motor kan. Yang buat kebanyakan turis yang bawa banyak barang ya dianggapnya itu tuh kurang oke. Belum lagi kalau menurut Manila Standard, akomodasi kayak hotel gitu di area-area wisata di Filipina tuh harganya tuh mahal. Lebih mahal daripada di negara-negara tetangganya. Terus harga pesawat domestiknya juga tinggi. Masih lebih murah naik pesawat ke Taiwan daripada ke sesama wilayah Filipina. Tapi ya buat yang ini sih kurang lebih mirip-mirip kayak di kita ya. Di kita juga kan terbang ke Singapura atau Malaysia kan lebih murah kan daripada ke sesama wilayah di Indonesia. Terus juga kalau menurut Curtis Chin, senior advisor di Milken Institute dan mantan dubes Amrik untuk Asian Development Bank di Manila, dia bilang setiap dia bepergian di Filipina itu tuh selalu jadi pengalaman yang lebih ke ngerepotin daripada menyenangkan. Soalnya ya itu semua tadi, bandaranya padat, konektivitas susah, infrastruktur masih jelek, dan harga akomodasinya cenderung mahal. Sama ditambah lagi, kalau kita liburan ke Filipina, turis tuh harus nyediain beberapa hari tambahan buat jaga-jaga kalau ada delay atau pembatalan jadwal pesawat karena masalah cuaca. Yang emang ini nih cukup sering terjadi nih. Jadi ya buat orang yang pengen liburan cepet, kayak cuma 3-5 hari doang, ya Filipina tuh nggak cocok buat jadi opsi. Getting through the Philippines airports is just the start of the ordeal. Getting out of them is another. Out of 501 cities in 2024's TomTom Traffic Index, Manila has the 14th longest average travel time, 32 minutes and 10 seconds. Just to cover 10 kilometers. Terus kalau menurut Cristina Franco, Menteri Tourism Filipina, dia bilang lemahnya pemasaran pariwisata di sana juga tuh jadi salah satu faktor yang penting. Soalnya di saat negara-negara ASEAN lain mereka tuh pada jor-joran dalam marketing pariwisata, Filipina tuh mereka tuh malah ngebatasin itu. Kayak di tahun 2024 misalnya, Departemen Pariwisata Filipina mereka tuh cuma nerima anggaran pemasaran sebanyak 52,1 juta US dollar. Jauh lebih rendah dibanding Singapura yang nerima sekitar 431 juta US dollar. Atau Malaysia yang nerima 263 juta US dollar. Atau negara-negara ASEAN lainnya. Nah, karena lemahnya pemasaran ini, jadinya banyak orang luar tuh yang nggak tahu. Emang Filipina tuh punya apa sih? Emang ada di Filipina yang bagus buat didatengin? Soalnya ya itu tadi, marketing pariwisatanya kan nggak kedengeran kan, melempem. Tapi walaupun wisata internasional Filipina tuh nggak sekuat negara-negara ASEAN lain, tapi pasar wisata domestik mereka tuh justru kuat banget loh. Kalau menurut laporan World Travel and Tourism Council disebut, di tahun 2024, Filipina tuh jadi negara dengan pengeluaran pariwisata domestik terbesar di Asia Tenggara. Sebesar 35,8% dari seluruh pengeluaran pariwisata domestik di ASEAN tuh berasalnya tuh dari Filipina doang. Jadi ya walaupun turis asing tuh pada ngindarin liburan ke Filipina, tapi minat warga Filipina buat ngekspor negaranya sendiri tuh tinggi. Dan itu jadi berperan penting dalam menjaga keberlangsungan destinasi wisata lokalnya. Terus kalau menurut Inquirer, Departemen Pariwisata Filipina juga tuh mereka tuh mulai ngegeser fokusnya.
Dari yang tadinya sekedar ngejar jumlah wisatawan, jadi ngegeser ke pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Dan strategi ini diharapkan bisa narik wisatawan supaya lebih sadar lingkungan, lebih banyak ngeluarin uang, dan lebih terlibat sama komunitas lokal. Jadinya ya kayak di tahun 2024 deh. Di tahun itu tuh walaupun jumlah wisatawannya dikit, walaupun masih jauh dari target, tapi pendapatan pariwisata mereka di tahun itu tuh bisa mencapai 13,2 miliar US dollar. Jadi yang tertinggi sepanjang sejarah Filipina. Dan ini bisa begini nih, ini nih gabungan antara turis yang ngebelanjain lebih banyak uang sama kuatnya pariwisata domestik mereka. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak Thailand sekarang sih. Nggak apa-apa deh, angka turisme kita turun deh. Nggak apa-apa deh, turis yang datang makin dikit deh. Yang penting yang datang tuh turis yang berkualitas, yang mampu ngebelanjain lebih banyak uang. Jadi gitu tuh sekarang tuh fokusnya tuh. Overall, the effort is to be able to ensure that tourism is not measured by a single number alone, but rather by the value that it brings. Terus kalau menurut The Southeast Asia Desk, di kuartal pertama tahun 2026 ini, angka tourism di Filipina juga tuh mulai meningkat lagi. Dan salah satunya di faktor utama peningkatan wisatawan ini adalah turis-turis Cina yang mulai pada datang lagi ke Filipina. Iya, jadi di bulan Januari tahun ini, pemerintah Filipina tuh mereka tuh ngasih izin masuk bebas visa ke turis-turis dari Cina. Setelah sebelumnya tadi tuh sempat mempersulit syarat visa mereka. Dan kebijakan bebas visa ini langsung ningkatin turisme Cina ke Filipina sampai 56,54%. Dan ini bisa ngeboost pariwisata Filipina secara keseluruhan sampai 10,4%. Ya lumayan lah ya naiknya ya, cuma dari turis Cina doang loh ini loh. Ya, walaupun kebanyakan wisatawan Korsel masih pada ngindarin Filipina, tapi disebut kedatangan turis dari Cina ini bisa lah nih nutup kekurangan yang disebabkan oleh kurangnya turis dari Korsel. Cuma ya belum tahu nih nanti ke depannya gimana nih. Soalnya selain Korsel, Jepang juga kan baru ngeluarin peringatan tadi kan tuh. Peringatan biar warganya nggak pada liburan ke Filipina. Jadi ya masih harus kita tunggu nih, masih harus kita lihat nanti ke depannya bakal gimana nih. Jadi ya gitu ya, walaupun Filipina tuh negara yang punya banyak keindahan alam, tapi masalah-masalah infrastruktur, geopolitik, sama kriminalitas itu ngebikin mereka jadi kurang menarik di mata turis internasional. Apalagi Filipina juga kan nggak punya perbatasan darat sama negara manapun kan tadi kan. Nggak ada tetangga yang nempel. Jadinya ya lebih susah kalau mau mampir ke Filipina. Tapi kalau lu sendiri gimana nih? Ada gak sih yang bikin lu pengen liburan ke Filipina? Kalau gue sih, ini sih paling. Temen gue yang orang Filipina tuh banyak banget. 40 orang mah ada deh. Jadi alasan gue pengen ke Filipina tuh selalu itu tuh. Cuma buat ketemu sama teman-teman gue. Sambil learning by touring kali ya. Tapi kalau lu gimana nih? Ada gak nih yang bikin lu pengen ke Filipina nih? Silakan komen. This year, the Department of Tourism expects the sector to generate 2.7 trillion pesos or 45 billion US dollars and employ 6.8 million Filipinos, a slight jump from last year. Oke, sekian Learning by Going kali ini tentang kenapa Filipina makin dijauhi turis internasional. Tapi ya kalau angka kriminalitas ke turisnya tinggi ya emang malesin sih ya. Emang kalau udah gitu tuh paling enak tuh kesana tuh ada backingan, ada temen yang nemenin kita kemana-mana. Paling enak kayak gitu sih. Ya kalau lo merevisi udah salah, atau lo mau nanya, atau mau nambahin video, terus di komen, kayak juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.